Baik, shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita. Kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk di dalam penyembahan kita, masuk di dalam pujian kita, karena kita percaya Tuhan kita dahsyat. Ada banyak hal yang telah Dia perbuat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan boleh kerjakan, yang Tuhan boleh perbuat di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kami boleh datang beribadah, datang memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Sebab hanya Engkaulah yang layak menerima pujian penyembahan kami. Kami akan memulai ibadah kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari naikkan sembah-Mu, mari kita menyembah Dia, sebab Engkau yang layak dipuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saudara jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sebab hanya Engkau layak kami muliakan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih. Terima kasih. Yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku dimuliakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi kita serukan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata,
yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi serukan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan bersukacita pada hari ini. Amin. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, Dialah. Sekali lagi serukan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari serukan, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sekali lagi serukan, Dialah Raja, Dialah Raja. Kita akan bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan diri kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita kembali boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita juga masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Baik, kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu diajar, kami rindu firman Tuhan untuk mengubah setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Keluaran pasal 14 ayat 21, 23 dan 26. Jadi saya bacanya langkai saja ya supaya waktu kita tidak habis untuk baca firman Tuhan. Baik, ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Maka laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah laut itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ya, demikian dia pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dapat membaca ayat firman Tuhannya lebih lengkapnya di Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31 ya. Jadi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema atau di bawah tema melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang waktu Tuhan. Sama seperti pujian tadi, bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Walaupun kadang Tuhan mau kita menunggu, Tuhan mau kita berproses untuk menanti janji Tuhan ya. Nah, ini juga yang ingin kita sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel ya. Jadi firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengar atau bahkan kita sudah hafal bagaimana proses perjalanan panjangnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Namun saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru, firman Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu, tetapi firman Tuhan itu selalu baru. Ada hal-hal baru yang terus mengajarkan kita dalam mengiring Tuhan. Nah, kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak hal yang mereka alami, yang mereka hadapi. Walaupun pada awalnya mereka berpikir bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka akan mengalami masa-masa yang menyenangkan lah daripada ketika mereka berada di tanah Mesir. Namun pada kenyataannya ketika mereka seiring berjalannya waktu, bahkan perjalanan mereka selama 40 tahun, ternyata sangat banyak masalah yang mereka hadapi. Entah itu masalah dari kejaran Firaun atau masalah makanan dan sebagainya yang mereka hadapi ya. Namun ini menarik ya,
proses bagaimana mereka bisa menyeberang Laut Tebrau. Kita akan sama-sama belajar cara Tuhan sangat unik dalam menolong mereka. Nah, ketika bangsa Israel mau menyeberang atau sampai di Laut Tebrau, mereka bingung apa yang mereka lakukan. Di belakang mereka dikejar oleh tentara Firaun, sedangkan di depan mereka diperhadapkan dengan laut yang sangat luas. Tentu kadang berpikir sangat tidak masuk akal. Ya, jadi maju kena mundur kena. Namun untuk menolong bangsa Israel, Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya. Nah, selain itu apa? Tuhan bermalam-malam menggerakkan atau menguakkan air laut, menggerakkan gelombang air laut dengan bantuan angin timur yang keras. Nah, ketika bangsa Israel menanti jawaban bagaimana mereka bisa menyeberangi Laut Tebrau, justru ada masalah-masalah baru yang mereka hadapi. Masalah barunya itu apa? Ya ini tadi, mereka Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan tangan dan bermalam-malam. Jadi bukan sejam 2 jam, tapi bermalam-malam dengan waktu yang lama untuk mereka menanti jawaban Tuhan. Terus masalah barunya apa? Mereka harus menghadapi gelombang air laut di depan mereka. Bukan kayak mereka merasakan, padahal mereka berharap bahwa ada sesuatu yang baik terjadi, tapi justru mereka menghadapi angin yang keras, angin yang kencang, gelombang laut yang menguak. Pasti mereka mengalami rasa takut. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat tentara Firaun mengejar mereka. Tetapi ketika mereka menantikan mujizat, menantikan jawaban doa mereka, justru ada masalah-masalah baru yang mereka hadapi. Nah, kadang untuk menerima jawaban dari Tuhan, mereka harus mengalami yang namanya proses, dan prosesnya itu tidak mudah. Ketika mereka menghadapi masalah untuk tidak bisa melewati atau menyeberang Laut Tebrau, untuk mendapat mujizat itu justru ada masalah-masalah baru, dengan ada angin yang keras, dengan gelombang air yang menguak bermalam-malam. Bukankah ini sesuatu yang menakutkan untuk mereka? Kadang mereka, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, kadang mereka kembali ke Tuhan, kadang mereka dekat dengan Tuhan, dan sebagai mereka dekat sama Tuhan kalau mengalami mukjizat dan sebagainya. Pergejolakan ini yang mereka alami. Mungkin kadang juga kita seperti demikian, ya. Ketika kita menantikan jawaban atas doa kita, justru kita mendapatkan masalah-masalah baru. Tapi ternyata dengan masalah-masalah baru itu justru menjadikan jawaban atas apa yang kita harapkan, seperti yang bangsa Israel alami. Kenapa Tuhan tidak langsung saja menolong mereka? Kenapa Tuhan harus menunggu bermalam-malam? Kenapa harus mendatangkan masalah baru bagi bangsa Israel? Ini tentu ada maksud Tuhan. Ini tentu ada rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Waktu kita, cara berpikir kita, cara pandang kita itu ingin segala sesuatunya itu kita dapatkan dengan cepat, dengan instan. Namun ini adalah tidak sama dengan cara Tuhan. Tuhan memiliki cara yang unik. Tuhan memiliki cara yang kadang tidak masuk di nalarnya kita, yang tidak masuk akal untuk kita. Bahkan Dia membuat kita harus menunggu lama. Bahkan Tuhan mengizinkan untuk kita mengalami masalah baru untuk mendapatkan terhadap masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Nah, kadang di sini kita harus hati-hati. Kadang kita ketika mengalami masalah, kita berharap sesuatu yang baik terjadi, tapi justru semakin kita menunggu ternyata ada masalah-masalah baru. Nah, inilah yang kadang membuat orang jauh dari Tuhan. Nah, makanya pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel, menempa bangsa Israel untuk tetap bergantung, untuk tetap tinggal di dalam Tuhan sekalipun situasinya tidak memungkinkan.
Nah, kita akan belajar 3 hal alasan kenapa Tuhan tidak langsung menjawab pergumulan kita atau doa kita. Yang pertama, kenapa Tuhan tidak langsung menolong kita? Yang pertama adalah supaya kita menjadi pribadi yang sabar atau pribadi yang mau mengikuti proses. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan begini, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu terjadi yang baik untuk kita, tapi belum tentu baik untuk Tuhan. Kadang Tuhan mengajarkan kita untuk berproses untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kadang Tuhan harus mendatangkan masalah-masalah baru supaya kita sadar bahwa itu yang kita harapkan, yang kita doakan itu bukan yang terbaik. Kadang memang juga Tuhan mendatangkan masalah untuk kita supaya kita belajar semakin bergantung kepada Tuhan. Kalau seandainya Tuhan melakukan segala sesuatunya dengan gampang, dengan instan, dengan mudah, saya yakin manusia akan mengatur Tuhan. Ya, manusia akan begitu cepatnya datang kepada Tuhan kalau mengalami masalah, tapi kalau tidak ada masalah mereka tidak datang kepada Tuhan. Namun hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Kenapa Tuhan mengajarkan kita sabar? Karena dibilang di sini apa tadi ayat 12, bersukacitalah di dalam pengharapan. Supaya kita di dalam masa-masa sulit kita terus bersukacita. Kita harus tetap percaya menanti janji Tuhan. Seperti yang dilakukan Abraham ketika Abraham harus menyerahkan anaknya Ishak dengan iman, dengan percaya diri dia menyerahkan anaknya. Di sini Tuhan melihat bagaimana iman Abraham. Kita melihat bagaimana iman Ayub, seorang yang sabar dalam kesesakan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita mengalami masa-masa sulit? Apakah kita orang seperti bangsa Israel lakukan? Kadang ketika jawaban itu belum datang-datang, kita lari, kita menyembah berhala, kita meninggalkan Tuhan, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Ya, tanpa kita pungkiri bahwa masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya bangsa Israel, bahkan kita sendiri kadang kita mengalami. Namun kenapa Tuhan tidak menjawab itu tadi? Supaya kita belajar menghargai waktunya Tuhan, prosesnya Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan bertekun di dalam doa. Tentunya ini yang Tuhan mau. Ya, kalau apa-apa diminta langsung Tuhan kabulkan, pasti kita tidak akan membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita akan malas berdoa, kita akan membangun relasi dengan Tuhan ya ketika kita memerlukan sesuatu. Ya, tapi tentu ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi keadaan yang kita alami sekarang. Nah, yang kedua, kita juga bisa melihat ayatnya di dalam Yesaya 55 ayat 8. Saya baca dulu ya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, supaya Tuhan mengajarkan kita supaya kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Ya, dalam situasi apapun. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Yang ketiga adalah supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Kita baca Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, tentu kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Supaya apa? Supaya Tuhan bertindak, dan ketika Tuhan bertindak maka mujizat itu terjadi di dalam
kehidupan kita. Seperti yang saya bilang tadi, memang banyak proses, banyak masalah yang akan kita hadapi, tetapi percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Seperti saya bilang, saya tahu bahwa kita semua mengalami masa-masa sulit ini. Tetapi dari firman Tuhan ini, mari kita belajar bahwa keadaan yang kita hadapi bukan berarti Tuhan berdiam diri, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk menegur dan supaya kita belajar menghargai prosesnya Tuhan. Jadi yang pertama adalah kenapa Tuhan nampak lambat menjawab pergumulan kita, supaya kita menjadi pribadi yang sabar, ya. Yang kedua, hidup bergantung kepada Allah. Dan yang ketiga, supaya kita mengalami mujizat. Kadang jadi dengan adanya masalah, justru mujizat itu terjadi. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah hikmat Roh Tuhan yang turun menguasai setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati semua jemaat yang ada di rumah, yang dalam bekerja, bahkan yang dalam kelemahan tubuh. Engkau menjamah memberikan mereka kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sisa kehidupan kami hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus menuntun, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati pada hari ini. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan boleh kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji, menaikkan penyembahan kami, dan kami bersyukur kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan telah kami terima. Kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami hamba berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus. Di dalam setiap kehidupannya, apapun yang hamba-Mu rencanakan, apapun yang hamba-Mu usahakan, Tuhan senantiasa berkati. Dimanapun hamba-Mu ini berada, ya Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa melindungi dia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami juga bersahati berdoa, mendoakan setiap kami, mendoakan gereja kami, ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap kami, untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau lawat setiap mereka, memberkati setiap mereka, memulihkan keadaan setiap mereka, ya Bapa di sorga. Biarlah di dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa juga untuk segenap jemaat-Mu pada hari ini yang boleh bersama-sama ikut di dalam ibadah. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka rencanakan, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami, program gereja kami ke depannya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka. Biarlah di dalam pelayanan kami tetap rendah hati, kami tetap bersah hati di dalam melayani Engkau.
di dalam memajukan pelayanan kami di GBI Anugerah ini Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur, kami bangga, kami mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk ibadah sekolah minggu dan remaja yang setiap hari minggu sore dilaksanakan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap anak-anak yang boleh ikut hadir di dalam ibadah. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan pakai anak-anak ini menjadi surat Kristus yang terbuka dimanapun mereka berada. Biarlah di dalam kehidupan mereka kelak ke depannya, mereka tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk ibadah kami ke depannya ya Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami. Sekali lagi kami menyerahkan setiap gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan memberkati gereja kami. Kami juga itu berdoa untuk Kota Makassar, di mana Tuhan boleh tempatkan kami di tempat ini. Tuhan, kami memohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, memohon rahmat daripada-Mu, memulihkan setiap keadaan yang terjadi belakangan ini ya Tuhan Yesus. Kami memohon rahmat belas kasihan daripada-Mu. Pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Pulihkan Kota Makassar, pulihkan dunia kami ini ya Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau-lah yang mampu mengerjakan semuanya ya Tuhan Yesus. Kami sekali lagi menyerahkan Kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Segala pemerintahan yang ada kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami bersyukur, kami berdoa jemaat Tuhan yang boleh memberikan persembahan. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Apa yang telah mereka berikan, Tuhan kembalikan berkali-kali ganda. Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat memberi. Tuhan juga senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita pada hari ini. Seundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya.
yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.